sesuatu juga begitu. Mendengar fitnah misalnya, begini. Nah, telinga kita yang lahir mendengarkan suara itu, tapi telinga batin kita itu punya filter lagi, punya saringan yang lebih kuat. Masa sih begitu? Yang dipakai adalah arahan Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in ja'akum fasiqun apa? Binaba'in. Yang dilakukan apa? Fatabayyan. Maka bertabayun. Itu menggunakan telinga batin untuk menyeleksi, tidak gampang ditelan mentah-mentah. Ya, dulur. Nah, sebaliknya begini. Ketika melihat kebaikan nih, tadi kan melihat keburukan tuh, kita juga memfilter dengan baik. Nah, ketika melihat kebaikan, ini al-absor itu juga harus jeli. Abu Jahal, Abu Lahab melihat Nabi Muhammad SAW itu biasa saja, bahkan tidak ada baiknya, ya biasa aja lah. Apa sih? Hanya Muhammad, bukan bangsawan, bukan ilmuwan, bukan agamawan, bukan hartawan. Tapi Abu Bakar beda. Abu Bakar melihat dengan mata lahir memang, tapi juga dengan mata batin. Bisa melihat kebaikan tersembunyi di balik sosok biasa Rasulullah yang juga difirmankan ana basyarum mithlukum, aku manusia biasa seperti kamu. Di balik itu Abu Bakar melihat ada cahaya kenabian. Tapi cahaya kenabian itu dulu tidak bisa dilihat dengan mata lahir. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dijelaskan bahwa Rasulullah itu wajahnya bercahaya apa, itu bukan cahaya lahir yang bisa dilihat kayak kemudian ada petromak begitu, enggak begitu. Yang bisa melihat itu adalah mata iman, mata batin. Makanya kalau Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya Abu Sufyan sebelum masuk Islam melihat Nabi Muhammad itu wis gelap tok, pengen benci tok itu loh. Tapi sebaliknya bagi yang beriman, Abu Bakar dan para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW itu bercahaya, teduh, jadi kangen, rindu, cinta gitu. Jadi itu dua sisi. Ketika melihat kejelekan juga kita jangan hanya menggunakan mata lahir, tapi kita pergunakan intuisi batin juga. Mendengar kejelekan juga jangan hanya menggunakan telinga lahir, tapi kita harus selektif, punya saringan, punya filter yang berlapis, supaya tidak gampang terjerumus dalam pusaran fitnah. Nah, yang kedua, ketika melihat kebaikan juga begitu. Gitu. Kita harus benar-benar melihat itu secara mendalam. Ini orang kayaknya biasa, padahal ini sebenarnya luar biasa. Makanya dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang para nabi ya, para Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, sama, semualah, Nabi Musa, seterusnya, Nabi Nuh, itu mesti begini. Umatnya itu. Kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan apapun dibanding kami. Nah, gitu. Jadi mereka mengatakan kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan. Nah, kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan dibanding kami. Atau kami melihatnya kamu itu biasa. Nah, kalau kita lihat begitu, maka manusia sedang tidak menggunakan apa? Mata batinnya. Misalnya, ketika umatnya Nabi Hud itu membantah Nabi Hud, tidak mau taat. Sementara Nabi Hud menyatakan, aku ini Nabi, gitu. Aku ini utusan Allah. Tapi karena enggak menggunakan basornya, hanya menggunakan ainunnya, hanya menggunakan matanya, Nabi Hud itu biasa saja.
hanya pencari kayu biasa. Apanya gitu kok mau ngaku jadi nabi? Maka umatnya Nabi Hud begini. Coba dibuka itu di Quran surat Hud ayat 27. Enggak. Mun mangke surat Hud ayat 27. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina-dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu orang pendusta. Shadaqallahul adzim. Nah kan, pertama kami melihat kamu manusia biasa. Kamu melihat pengikutmu itu orang-orang lemah yang nggak punya duit, nggak punya gelar, nggak punya jabatan, nggak punya wawasan. Dan kami nggak melihat kamu punya kelebihan apapun. Itu umat ketika melihat siapa? Nabi Hud. Ya memang ordinary people, manusia biasa. Nah, para pengikutnya Nabi Hud itu bisa melihat Nabi Hud karena iman. Karena yang pada lahirnya biasa saja. Nah, yang demikian ini dulur, yang namanya menggunakan al-absor. Makanya di ayat ini disebut inna fi dzalika, dalam pergantian siang dan malam sekalipun, bagi orang yang biasa saja, apa sih malam kemarin, malam hari ini ya podo wae, apa sih istimewanya? Tapi bagi orang yang berakal, liulil albab, bagi yang menggunakan akalnya, liulil absor, bagi orang yang menggunakan mata batinnya, itu ada ibrah, ada pelajaran, ada lesson learn. Nah, jangan sampai yang ngambil pelajaran ini justru orang-orang kafir. Yang kemarin kita udah jelaskan ya, tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Malah justru orang-orang non-muslim yang banyak mempelajarinya, kemudian bisa mengambil ilmu dari situ. Nah, kita harusnya sebagai orang beriman, liulil albab, harusnya itu. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai nanti kita nggak bisa menggunakan pikiran kita, mata hati kita, nanti loh ya, ada kerugian besar baik di dunia maupun di akhirat bagi orang yang tidak bisa menggunakan mata lahir dan mata batinnya secara utuh, telinganya juga begitu. Sehingga ketika ada fitnah, gampang aja. Karena pakai telinga lahir tok, percaya. Ketika melihat sesuatu yang ini, percaya. Demikian pula mata lahir ini. Ketika melihat kemewahan dunia, gampang terpesona. Tapi kalau kita menggunakan dua-duanya, mata batin dan mata lahir, mata lahir kelihatan terpesona, oh ya bagus ya, cakep memang. Ya saya tetap terpesona, bukan kok enggak. Tapi kemudian menggunakan mata batinnya. Oh iya, seindah-indahnya itu tetap lebih indah apa yang ditawarkan. Ya kan? Jadi keren gitu loh. Enggak gampang. Ya. Karena kalau hanya lahir tok itu loh, diancam di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Coba dibuka. Al-A'raf ayat 179. Silakan dibaca. Izin Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Lagi mereka itulah orang-orang yang lalai. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ disebutkan tuh, lahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak untuk melihat kebenaran, gitu kan? Nah, melihat kejelekan juga begitu, gampang aja percaya. Lahum adhanun, mereka punya telinga, tapi la yasma'una biha, tidak untuk mendengarkan dengan cermat, dengan filter yang benar. Gitu. Bahkan lahum qulubun, mereka punya hati, tapi la yafqahuna biha, tidak untuk memahami. Nah, jangan sampai kita begitu ya. Makanya kita ayo menjadi orang yang al-absar, juga yang menjadi ulul albab. Menjadi ulil absar, juga menjadi ulul albab. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, dan Allah lah yang menciptakan semua jenis binatang melata dari air. Faminhum may yamshi ala batnihi, sebagian mereka ada yang berjalan dengan perutnya. Faminhum may yamshi ala rijlaini, sebagian mereka berjalan dengan kedua kaki. Waminhum may yamshi ala arba'in, sebagian dengan jalan empat kaki. Yang dengan perut ini apa kira-kira? Apa kira-kira yang dengan perut ini? Ular, Gus. Ular. Apa binatang melata yang berjalan dengan perut ini? Kok ya bisa gitu ya, Gusti Allah itu ya. Maha kuasanya. Ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 1000 kaki. Itu benar-benar 1000, ada yang pernah ngitung enggak? 1000 kaki itu. Kenapa kok dibilang kaki 1000? Kan jadi Allah yang Maha Kuasa, baik tanpa kaki maupun dengan kaki tetap bisa jalan. Sekarang ya misalnya ada orang yang bisa enggak itu ya, kita tumit kaki kita itu, betapa hebatnya Allah di dalam menciptakan manusia yang berjalan di atas 2 kaki. Ternyata Allah menciptakan mata kaki, kemudian tumit kita agak menonjol sedikit ke belakang. Itu bukan tanpa tujuan itu. Kalau ternyata kaki kita ini dibikin lurus tanpa ada lekukan ke belakang dikit, kita nggak bisa berdiri loh. Nggak bisa itu. Jadi itu ternyata pencipta keseimbangan. Demikian pula kaki kita panjang ke depan, itu kalau dipotong cuma sama dengan belakang gitu, nggak bisa berdiri kita. Karena untuk menahan itu, ditambah lagi dengan otot-otot dan tulang-tulang yang strukturnya memang diciptakan mampu menahan supaya tidak belungup ke depan maupun terjengkang geblak ke belakang. Bahasa Jawa itu lengkap ya. Ada belungup, ada delosor, ada geblak, ada apa? Delungup. Macam-macam. Lah itu ternyata Allah menciptakan kaki dengan model-model seperti kita itu yang menjadikan kita mampu berdiri. Lah kenapa sapi tidak dikasih kaki seperti kita? Karena dikasih 4, jadi ketahanannya itu ditahan dengan 4 kaki. Ayam juga begitu, kenapa dia bisa berdiri di atas 2 kaki? Coba lihat strukturnya, mirip kita juga. Nah, itulah kekuasaan Allah. Ya khuluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apapun yang dikehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Sungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu untuk menjadi apa? Penjelas. Untuk menjadi penjelas. Makanya dulur sampean dan saya, kalau menjelaskan Al-Quran itu yang terang ya, jangan ambigu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Ali Imran. Bahwa Al-Quran itu terdiri dari ayatum muhkamatun. Ayat yang jelas, terang, tapi ada juga ayat yang mutasyabihah. Tapi orang seringkali itu ibtigho atakwili wa fitnah. Orang mencari-cari takwil yang mutasyabihah, berputar-putar di situ. Padahal makanya Quran ini mubayyinat. Quran itu fungsinya untuk memberikan penjelasan. Gimana sih caranya berhubungan dengan Allah, dengan sesama, gimana caranya menjalani hidup ini, live this life. Itulah, enak dulur kita ini. Jadi Quran ini menjadi Google Map. Yang namanya Google Map ya dalam perjalanan hidup kita ya harus jelas lah. Nah sekarang Google Map-nya manusia aja kadang sering nyasar kayak, ya toh? Masa mau ke Wonogiri kok bisa lewat Blitar, Pacitan, ini apa tuh bapak-bapak ini. Tapi karena supirnya udah tua-tua ya sacer lah. Katanya ikut Google. Ya. Nah makanya kita penting punya Al-Quran ini sebagai Google kita. Tapi harus itu tadi, mubayyinat. Wallahu yahdi man yasha. Wallahu yahdi man yasha. Dan Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan menjadi orang yang apa? Yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Dan ada orang-orang dari mereka, nah ini loh yang hati-hati kita itu ya. Ada orang-orang Muslim ini, ya syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Tapi mereka ini masuk golongan munafik. Mereka mengatakan, amanah, kami beriman. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul. Tapi di mata Allah, tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Tapi setelah ngomong gitu biasanya berpaling. Tidak mengamalkan apa yang dia imani. Iman pada Allah, tapi Allah perintah rukun, tidak rukun. Perintah jamaah, sholat, tidak jamaah. Perintah tutup aurat, tidak tutup aurat. Quran perintah begini, Rasul memberi contoh begini, tidak ikut. Itu namanya yatawalla, berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin. Maka mereka seperti itu bukan orang-orang beriman. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 14 kan jelas tuh. Ada orang yang mengatakan kami beriman, tapi kata Nabi diperintah Allah, katakan pada mereka kamu belum beriman, kamu masih Islam. Coba dibuka surat Al-Hujurat ayat 14. Ampun, ketemu? Jin Gus. Jin Gus. Monggo bukan ti. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih. Jadi
yang dibaca berganti tadi, wa minal a'rabi, dan dari sebagian orang Arab Badui itu ada yang mengatakan, kami beriman ya Rasul, gitu. Beriman, ngomongnya gitu. Tapi kata Allah, katakan sama mereka, mereka belum beriman, mereka baru Islam. Mereka baru patuh pun ya karena itu tadi. Kalau cocok dengan dia patuh. Tapi kalau nggak cocok, nggak patuh. Gitulah. Ini ayat selanjutnya ini. Makanya itu kata Allah, berarti kamu belum beriman. Kamu baru Islam, baru patuh saja. Patuh pun pada apa yang cocok dengan hatimu. Kenapa? Karena Pak, walam yadkhulil iman fi qulub, karena iman belum masuk ke dalam hati mereka, hati kalian. Cirinya itu tadi, ini ayat yang 48 ini, di surat yang kita pelajari. Wa idza du'u ilallahi wa rasuli liyah bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Jadi satu di antara cirinya ketika mereka diberi keputusan, mereka diajak untuk mengikuti Allah, kepada Allah, untuk diputuskan bagaimana caranya hidup, caranya ini. Ketika nggak cocok dengan hati mereka, mereka berpaling. Mu'ridun. Wa iyakul lahumul haqu ya'tu ilaihi mudha'inin. Tapi kalau mereka cocok dengan nafsu atau mereka dibenerin, dianggap benar, ya kan? Lalu misalnya ada yang bersengketa, dia diputus benar, senang mereka patuh. Jadi ini namanya tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Kalian itu iman terhadap sebagian ayat, tapi tidak mengimani sebagian ayat yang lain. Ini menjadikan agama sebagai swalayan, yang enak dan cocok diambil, yang tidak enak dan tidak cocok ditinggalin. Nah, ya kita jangan gitu ya. Kalau mau dicatat oleh Allah beriman betul, ya kayak Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Islamnya itu Islam yang iman betul. Ketika diperintah, aslim, tunduk patuh kamu Ibrahim. Aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, aku tunduk patuh total ya Allah. Tidak ada pilih-pilih ya Allah. Tunduk patuh kepada Engkau pencipta alam semesta. Ya dulu ya. Nah, sambil hujan-hujan kayak gini, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Oh, silakan, ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, ini berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan mata lahir dan mata batin. Kemajuan teknologi saat ini itu acap kali lebih mendominasi mata lahir, Gus. Nah, baik apakah itu berupa informasi, berita atau apapun, dengan kemajuan teknologi saat ini, media-media apapun di TV apapun itu lebih cenderung ke mata lahir. Nah, bagaimana untuk kita tuh bisa mensikapi secara jernih, mengamati sebagai mata batin? Apakah cukup mendengar, melihat tanpa bersikap kita ikut campur, berpikir atau bagaimana itu, Gus? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Jadi kita itu harus gini ya, makanya diperintah Allah untuk menjadi orang yang la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadzakkarun. Perintahnya Allah gitu. Semoga mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mengambil pelajaran, mengambil ibrah, berpikir, menggunakan akal, kan gitu kita ini. Jadi saya pernah bikin quote gini ya Bapak-Ibu sekalian. Untuk berkuasa, Anda itu tidak perlu pinter. Anda itu hanya perlu membuat orang itu bodoh. Karena hanya orang bodoh yang mau dipimpin secara buta. Itu. Kan orang yang bodoh itu kemudian tidak menggunakan daya analitisnya, daya kritisnya.
apapun itu diterima, oh ngono yo gitu. Nah, sayangnya dulur-dulur kita di Indonesia ini, bahkan mungkin di Amerika juga ya sama. Saya melihat berita-berita di Amerika juga kayaknya ya gampang banget tuh diombang-ambingkan oleh opini media. Kenapa? Karena tidak menggunakan intuisinya. Saya selalu sampaikan di sini, ajak dulur-dulur ini untuk memfilter seluruh berita. Misalnya ya, ada berita sekarang misalnya di Iran. Wah, Iran diguncang demo, ribuan orang meninggal, bla bla bla, terus ditunjukkan sedang ada kerusuhan. Kita itu jangan langsung melihat, oh iya, sekarang ini gambar bisa dimanipulasi, gambar apa dikasih berita apa, kejadian di mana dicocokkan dengan kejadian di mana, nggak ada hubungan, macam-macam. Kita juga begitu, makanya cerdas. Pertama cerdas lah. Lalu yang kedua tentu kita harus punya iman yang tajam atau batin yang tajam. Kalaupun kita belum mampu menggunakan itu dua-duanya, ayo punya lingkungan yang kritis juga, yang cerdas, yang nggak gampang terpengaruh. Orang yang tidak suka gosip, orang yang nggak suka nyekrol berita-berita nggak jelas, apalagi share. Hari kita udah banyak bicara tentang itu ya. Lalu yang keempat, sampai itu punya guru, punya itu apa sih? Milikilah ya mentor yang benar-benar sampean itu bisa berdiskusi, sampean diajak selalu untuk berpikir kritis, memiliki daya analitik yang tajam, punya pisau analisis yang benar-benar bisa mengiris berita itu tidak secara mentah-mentah, tapi mengolah, mentransformasikan menjadi yang baik. Nah, tapi yang paling utama sampean akan dibimbing oleh Allah kalau sampean itu dekat sama Allah. Ya itu, makanya sholat tahajud itu satu diantaranya itulah. Nanti kita diberi oleh Allah wawasan dan hati yang benih, termasuk sudut pandang yang luas. Jadi kita ketika sujud kepada Allah di malam-malam sunyi itu, lalu sampean sholat itu ya, sampean semua, kita semua lah, bukan hanya sampean, saya dan sampean. Itu dalam satu hari itu kan ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Itu fungsinya apa? Ya Allah tunjukilah aku ya Allah, kami jalan yang lurus, yang benar, yang salah ini biar nggak ambigu, samar gini. Itu fungsinya supaya kita di-guide oleh Allah terus masuk dalam memfilter berita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang gampang terpengaruh atau gampang percaya, kita benar-benar orang yang cerdas, yang elit lah. Nggak gampang percaya. Lalu nanti juga nggak gampang benci si A, si B, tokoh A, tokoh B. Oh ini baik nih. Sekarang lagi misalnya diviralkan Gubernur A di Provinsi Jawa mana. Bagus banget itu. Lalu di mana si A dikesankan jelek gitu. Ya, dan sama itu jangan gampang percaya. Ya ada foto-fotonya, sudahlah. Berapa kali kita ini dikecewakan oleh seperti itu. Makanya kalau nggak benar-benar kita lihat sendiri, merasakan sendiri. Nah, jadi menggunakan adzanun, udhunun, menggunakan ayunun dan sebagainya itu harus lebih teliti dan kritis serta cerdas. Okay? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ditemani hujan rintik-rintik. Dulur-dulur, saya yakin insya Allah dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah, kita akan menjadi orang yang cerdas lahir dan batin, menjadi orang-orang elit lahir batin. Bukan dipengaruhi oleh harta maupun puasa, tetapi elit yang dipengaruhi dan disinari oleh iman. Ya. Semoga dulur-dulur semua diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, lancarkan upaya usahanya, diberikan jalan keluar atas seluruh problemnya, diberikan rezeki yang halalan thayyibah, keselamatan dunia akhirat di dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat muslimin. Allahumma atina fi man hadait wa afina kama qadait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa qadait. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
اللهم ادخلنا البلاء والوباء بدل المسلمين والمسلمين غفر ربنا نفسنا ولنفسنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا آمنا فاغفر لنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اللهم صل على ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون وقال باب رحمتك اللهم صل على رحمة بيد القدر وانت اللهم اغفر لنا صبر السابقين وانتصرنا أعوذ بالله من جد البلاء وبادرك الشقوى وسوء الوضع شمالك مع ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم العليم بذات الصدور وسلم لبيتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa nuran wa rahmatan Allah Min asina wa'allimna min jahil warzuqna tilawatahu bulan ya Rabbal alamin